Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Ustadz untuk membuat sebuah video sederhana untuk mendukung pembelajaran Ananda kelas 2 Utsman dan kelas 2 Aisyah di rumah masing-masing ya. Di pertemuan kali ini Ustadz ingin bercerita sedikit tentang kisah Nabi Lut. Ya. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Nah, seperti kita tahu sebelumnya, ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, Azar ini adalah kakeknya Nabi Lut. Nah, jadi mereka masih ada hubungan keluarga. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal di sekitar sini nih, daerah Irak. Lalu mereka karena diusir sama kaumnya, maka mereka pergi ke daerah Palestina. Mereka pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sini. Lalu sampai akhirnya mereka tiba di Palestina. Nah, di sini Nabi Ibrahim pun karena di daerah Palestina ini ada kemarau panjang, akhirnya Nabi Ibrahim dan keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Nah, ini daerah Mesir ya. Daerah Mesir. Nah, di cerita Nabi Ibrahim kita sudah jelaskan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim di sini. Lalu mereka kembali ke Palestina. Nah, dalam perjalanan kembali mereka ke Palestina ini, Nabi Lut mendapatkan wahyu dari Allah untuk pergi ke suatu daerah dekat Laut Mati ya. Nah, di sekitar sini. Wallahu alam, yang Ustadz dapatkan datanya, yang Ustadz dapatkan penjelasan para Ustadz, negeri tempat Nabi Lut itu hijrah berhenti di sini. Jadi Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, Nabi Lut ke daerah sekitar sini nih. Nah, itu yang dinamakan negeri Sodom, ya, negeri Sodom. Jadi di sana Allah memerintahkan Nabi Lut untuk berdakwah karena kaum penduduknya itu memiliki akhlak yang sangat buruk. Buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka tidak malu untuk berbuat dosa. Mereka merampok. Mereka berkhianat kepada teman-temannya. Dan satu hal yang paling keji yang mereka lakukan yang tidak pernah ada umat-umat sebelumnya mengerjakan, yaitu mereka memiliki ketertarikan biasanya gini. Biasanya anak-anak Ustadz tahu kalau ayah menikah dengan ibu. Tapi kaumnya Nabi Lut, dia laki-laki kaum Nabi Lut itu tidak mau mencari seorang wanita untuk menjadi pasangannya. Malahan laki-laki kaum Nabi Lut ini mencari laki-laki juga. Nah, kan aneh kan? Jadi dan ini dosa yang tidak pernah umat-umat sebelumnya melakukan. Fitrahnya fitrahnya manusia itu Allah ciptakan Adam laki-laki dan Allah ciptakan pasangannya Hawa. Tidak ada Allah ciptakan Adam satu dan Adam dua lalu mereka menjadi pasangan, tidak. Allah menciptakan Adam dan Allah menciptakan Hawa lalu mereka menikah. Nah, kaum Nabi Lut ini sudah lari dari fitrahnya Allah. Dia malah menyukai laki-laki. Laki-laki menyukai laki-laki dan itu perbuatan yang sangat keji. Ya, saat itu Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom itu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji itu. Nah, silakan anak-anak Ustadz bisa dibuka Al-Qur'annya di halaman
374 ya Al-Quran standar di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 160. Di situ Allah menceritakan kepada kita, kadzabat qaumul Lutinil mursalin, ya. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ya, untuk mempersingkat video, Ustaz bacakan terjemahnya aja. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ya, di buku juga ada ya. Di buku, ini terjemahannya aja, tapi di buku, di situ tertulis ayat 160 sampai 161. Ini Ustaz koreksi ya. Jadi yang benar itu ayat 160 sampai 166. Ya. Jadi Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin, yang menjadi kepercayaan, yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, fattaqullah, kata Nabi Lut kepada kaumnya. Karena aku sekali-kali tidak minta umpah kepadamu. Aku tidak minta bayaran atas ajakan itu. Jadi Nabi Lut itu berdakwah ikhlas karena Allah. Dia mengajak kaumnya itu untuk meninggalkan maksiat, bukan untuk supaya Nabi Lut dibilang alim atau Nabi Lut mendapatkan bayaran dari seseorang yang mengutusnya, bukan. Nabi Lut itu memang ikhlas karena Allah yang mengutusnya. Jadi apa kata Nabi Lut selanjutnya? Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Jadi apa itu upah dari Allah? Yaitu surga, ya. Lalu Nabi Lut bertanya lagi, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ya, ini maksudnya Nabi Lut berkata kepada laki-laki di kaumnya, kok kalian laki-laki malah menyukai laki-laki, ya? Menyukai di sini maksudnya bukan untuk sekedar berteman ya anak-anak, tapi mereka malah seperti ingin menjadikan laki-laki itu pasangan hidupnya, kayak suami istri gitu. Kan nggak ada ya suami-suami, yang ada suami dan istri. Mereka ingin seperti menikah laki-laki dengan laki-laki. Ya, na'udzubillah ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kaum Nabi Lut ini. Dan mereka itu meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu. Ya, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Allah sudah menciptakan wanita untuk dijadikan istri bagi laki-laki, ya, apabila sudah waktunya. Namun kaum Lut ini tidak ingin menjadikan wanita menjadi istrinya, tapi ia ingin menjadikan laki-laki menjadi istrinya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi di ayat ini juga kita bisa temukan bahwa sebenarnya kaum Nabi Lut itu fitrahnya ada. Jadi sebelumnya mereka tidak semerta-merta menjadi suka sama lelaki, enggak. Jadi di sini sudah sudah diceritakan sama Allah bahwa mereka meninggalkan istri-istrinya. Artinya mereka sebelumnya menyukai perempuan, mereka sebelumnya menikah dengan perempuan. Tapi mungkin dan penyakit menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki ini menular. Jadi awalnya mungkin satu orang, lalu menularkan ke yang lain, mengajak laki-laki lain, sampai akhirnya kaum itu seluruhnya menjadi laki-laki yang menyukai laki-laki. Ya, dan ada ulama yang mengatakan bahwa mereka melakukan kemaksiatan itu secara terang-terangan, ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Seperti kita tahu beberapa negara sekarang sudah ada ya yang pemerintahnya membolehkan untuk laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, ya. Na'udzubillah ya. Semoga negara kita Indonesia dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Nah, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, tentu saja ini melampaui batas yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah membuat peraturan kepada kita bahwa laki-laki ketika sudah dewasa menikah dengan perempuan, bukan dengan laki-laki juga. Ya. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 166. Ya. Kemudian
Di ayat berikutnya, ya, ini penjelasannya. Tapi kaum Nabi Lut itu tidak peduli dengan seruan itu. Bahkan dia bersikap sombong, ya, serta mencemooh. Dibilanglah Nabi Lut ini sok alim, sok suci, ya. Tapi walaupun begitu Nabi Lut itu nggak putus asa, dia tetap sabar, ya. Dan ini akhlak para nabi, ya. Mereka sabar, mereka berakhlak mulia dalam berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana, dengan sopan, ya. Dia melarang dan memperingatkan kaumnya dari melakukan perbuatan mungkar dan keji itu. Akan tetapi kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, ya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata dengan hati yang kasar. Ini diceritakan dalam surat Al-Ankabut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini saking sombongnya kaum Nabi Lut, ya. Ini saking sombongnya kaum Nabi Lut. Jadi mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut dari kampung mereka, ya. Ini diceritakan dalam ayat selanjutnya, ayat 167, ya. Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir, ya. Jadi, nah, di dalam kisah ini ada satu kejadian unik di mana istri Nabi Lut pun itu berkhianat kepada suaminya. Istrinya lebih memilih uh, kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkan Nabi Lut dan mengolok-oloknya. Ya, terhadap istri Nabi Lut ini Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan. Ya, seperti kita tahu, istri Nabi Nuh juga tidak beriman kepada Nabi Allah, ya. Bagi orang-orang kafir, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk, yaitu ke dalam neraka jahanam. Jadi sekalipun mereka istri seorang nabi, suaminya sendiri pun tidak bisa membantu mereka jika Allah sudah menetapkan mereka menjadi penghuni neraka, ya. Jadi pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya itu adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah. Jadi istri Nabi Lut ini kafir dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu sebenarnya ada ulama yang mengatakan bahwa tempat mereka tinggal, tempat Nabi Lut di Palestina dan tempat Nabi Lut di Jordania ini, di Jordan, itu tidak jauh, ya. Tidak jauh, tidak begitu jauh. Jadi suatu saat ada beberapa orang malaikat, di sini di buku dituliskan 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang tampan. Manusia yang sangat tampan. Lalu mereka mampir menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kira bahwa orang-orang tampan yang datang ke rumahnya ini adalah manusia. Ya. Ya tentulah mereka, karena memang malaikat itu berbentuk seperti manusia. Jadi Nabi Ibrahim mengira bahwa ini memang manusia yang datang. Jadi Nabi Ibrahim segera menjamu mereka. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Ibrahim, ya. Sekalipun ada seorang tamu yang dia tidak kenal, ya, dia tidak tahu itu siapa. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu bahwa itu malaikat, ya. Tapi Nabi Ibrahim yang dilakukannya adalah segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Ya, Nabi Ibrahim langsung menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, nggak dipilih-pilihnya, dia nggak pilih, yang ini aja lah untuk tamu, yang kecil aja lah yang untuk tamu, yang jelek aja lah yang untuk tamu, enggak, dia pilihkan mana sapi yang terbaik untuk tamunya, ya. Tetapi yang mengherankan Nabi Ibrahim di sini, para tamunya ini nggak mau makan, ya. Kalau anak-anak Ustadz punya Al-Quran, boleh juga
dibuka surat Hud ya. Surat Hud ayat ke-69. Boleh di-pause dulu videonya, dibuka dulu Al-Qur'annya ya. Nah, di ayat 69 Allah ceritakan, dan para utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira ya. Jadi gini, setelah para malaikat ini makan, malaikat ini tidak makan ya. Jadi setelah dihidangkan, laki-laki yang jelmaan malaikat ini tidak makan, Nabi Ibrahim ini heran dan merasa ketakutan gitu, merasa takut dan merasa heran, kok mereka seperti ini, aneh gitu, dan istrinya juga takut gitu kan. Nabi Ibrahim sendiri dalam keadaan tua, istrinya juga sudah tua gitu. Jadi tapi akhirnya malaikat ini memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ya. Jadi agar Nabi Ibrahim tidak takut lagi atau tidak heran lagi gitu. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Lalu Ibrahim menjawab selamat juga ya. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Nabi Ibrahim curiga dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Nah, jadi malaikat sebelum dia menuju kaum Lut untuk suatu urusan yang nanti akan Ustaz sampaikan. Jadi malaikat ini datang dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim ya, untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Ya, akhirnya istrinya juga nggak takut lagi, tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ya. Di ayat ini sebenarnya ada penjelasan tambahannya tentang Ishak dan Yakub ini, di mana orang-orang di luar Islam itu mereka mengatakan bahwa anak yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak. Padahal seperti kita ketahui anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Dari mana kita tahu? Nabi Ibrahim mendapatkan kabar bahwa setelah Ishak lahir, akan lahir cucunya, Ishak akan mempunyai anak bernama Yakub. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ini anaknya akan punya cucu. Berarti ketika memang Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ishak, itu nggak ada ujiannya, karena Nabi Ibrahim udah tahu bahwa Ishak ini akan punya anak. Jadi ini membantah syubhat dari orang di luar Islam ya, yang mengatakan Ishaklah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai korban. Tapi bukan itu ya, tapi yang benar adalah Ismail. Jadi para malaikat ini kemudian memberitahukan bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka ya. Jadi tujuan malaikat itu ke tempat Nabi Lut udah kita ketahui di sini, karena memang Nabi Lut itu kaumnya sudah sangat luar biasa kemaksiatannya, sehingga dan yang beriman kepada Nabi Lut itu hanya keluarganya saja ya, istrinya sendiri pun berkhianat ya. Jadi seluruh kampung itu sudah penuh kemaksiatannya. Yang Ustadz dapati dari para ustadz yang lain atau para ulama, bahwa Nabi Lut itu yang beriman kepadanya hanya anak-anaknya aja ya, dan hanya beberapa orang mungkin begitu. Jadi Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut, maka para malaikat, jadi Nabi Ibrahim bercerita, di sana kan ada Lut. Jadi malaikatnya bilang,
untuk menenangkan Nabi Ibrahim, memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Jadi hanya Nabi Lut dan keluarganya, tapi kecuali istrinya, karena istrinya seperti kita ketahui tadi kafir ya. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom. Hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai pemuda yang tampan. Jadi para malaikat itu dikisahkan setiap mereka menjelma menjadi manusia itu dalam kondisi yang tampan. Saat Nabi Lut melihat mereka, maka Nabi Lut khawatir. Ini kok ada laki-laki yang tampan. Sementara dia tahu bahwa kaumnya ini sangat menyukai laki-laki, apalagi laki-laki tampan. Dan Nabi Lut tidak mengetahui bahwa laki-laki yang datang ini adalah malaikat. Jadi maka Nabi Lut khawatir jangan sampai kaumnya ini tahu. Tapi ternyata istri Nabi Lut sudah tahu. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut ini, yang ganteng-ganteng ini. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut ya. Kaumnya datang dengan maksud melakukan perbuatan yang keji tadi. Mereka ingin mendatangi laki-laki itu ya, dan melakukan maksiat dengan laki-laki yang datang ke rumah Nabi Lut ini. Jadi mereka berkumpul berdesakan di depan pintu rumah Nabi Lut, memanggil Nabi Lut dengan suara yang keras dan meminta Nabi Lut untuk mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Lalu masing-masing dari mereka pun berharap dapat bersenang-senang dengan tamu-tamu itu ya. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya. Jadi Nabi Lut ceritanya itu dia berdiri depan pintu untuk menghalangi orang supaya nggak masuk. Jadi Nabi Lut tetap dakwahi mereka, kalian ini sudah melakukan hal yang maksiat kepada Allah. Tapi kaumnya itu nggak dengerin gitu. Nabi Lut juga berharap ada orang yang pintar di antara mereka, yang pandai di antara mereka, yang dapat menjelaskan kepada kaumnya. Tapi ternyata memang tidak ada. Seluruh kaum Nabi Lut itu sudah dipengaruhi setan untuk melakukan kemaksiatan itu. Jadi sampai Nabi Lut berkata, takutlah kepada Allah. Tapi kaumnya tetap ngeyel ya, mungkin bahasa kita. Jadi sampai Nabi Lut juga berkata seperti ini, kalaupun mereka nggak takut sama Allah, setidaknya mereka menghormati Nabi Lut. Nabi Lut bercerita di surat Al-Hijr, sungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu. Karena Nabi Lut bisa malu. Sementara Nabi Lut tidak tahu bahwa laki-laki yang datang itu adalah malaikat. Ya, jadi Nabi Lut takut ini kaumnya ini membuat dia malu gitu, malu di hadapan tamu-tamunya, dan bertawakallah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Jadi Nabi Lut juga mengingatkan mereka bahwa Allah telah menciptakan wanita ya untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan apa yang seharusnya dilakukan ya. Nah, jadi tapi kaumnya itu tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan dalam menghadapi mereka sambil berkata, seandainya aku punya kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Karena Nabi Lut pada saat itu memang sudah merasa sendiri, tidak ada yang bisa membantu. Nah, saat itulah para tamu Nabi Lut tadi beritahukan siapa mereka kepada Nabi Lut ya, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk cerita berikutnya, azab Allah bagi kaum Lut, insya Allah akan Ustadz sampaikan di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.